Selamat datang di channel Jonian Live. Kali ini kita akan membahas permasalahan hukum sehari-hari yang tidak terlalu berat, juga tidak terlalu ringan, tetapi menjadi fenomena hukum dalam masyarakat kita, khususnya bagi kaum perempuan. Yang akan kita bahas adalah permasalahan tentang perceraian atau prosedur perceraian di pengadilan agama, khususnya bagi perempuan atau wanita yang mengajukan perceraian, dinamakan menjadikan gugatan cerai. Adapun prosedurnya, kalau dalam gugatan perceraian, tempat di mana pengadilan agama yang akan didaftarkan oleh seseorang perempuan yang akan daftaran itu sangat penting tempatnya. Pengadilan agama di mana tempatnya? Pengadilan agama di tempat tinggal perempuan senyatanya. Jadi untuk mengajukannya di tempat pengadilan agama, tempat tinggal perempuan terakhir dia tinggal. Kadang antara tempat tinggal terakhir dengan alamat KTP berbeda. Yang dipilih di mana? Yang dipilih tetap sesuai dengan tempat tinggal terakhir, bukan KTP-nya. Di misal KTP-nya katakan di kota A, sedangkan dia sekarang tinggal di kota B. Maka yang akan diajukan adalah pengadilan agama di tempat kota B dia tinggal. Adapun terhadap gugatan terhadap suaminya, itu apakah suaminya tinggal di kota A, di kota B, kota C, atau kota D, itu tidak menjadi utama atau tidak penting, tapi pendaftarannya tetap di kota B, tempat di mana perempuan tinggal. Bagaimana sih sebenarnya prosedurnya yang kelihatannya sudah beban biasanya ya? Perceraian ini kan suatu hal yang sebenarnya dihindari atau suatu beban bagi perempuan yang akan mengajukan dengan berbagai alasan, pertimbangan, mungkin juga sudah dalam perjalanan yang panjang terhadap perselisihan. Sehingga dalam proses pengajuannya bisa dilakukan sendiri, baik oleh pihak perempuan, juga bisa diwakili atau dikuasakan kepada pengacara. Tergantung bagaimana nyamannya atau bagaimana juga kadang kondisi keuangan ataupun juga kesibukannya. Kadang kalau terlalu sibuk sehingga tidak ada waktu untuk sampai di pengadilan, memakai pengacara atau advokat. Tapi kalau yang memang waktunya ada dan ingin memperjuangkan, dia juga bisa sendiri, termasuk mengingat biaya. Kemudian kadang ada pertanyaan, di pengadilan mana akan diajukan jika perempuan itu tinggal ataukah di tempat perkawinannya. Tempat perkawinan kadang dengan tempat tinggalnya sudah berbeda. Yang diajukan atau tempat di mana pengadilan agama itu berwenang untuk mengadili adalah tempat di mana tempat tinggal perempuan terakhir tinggal, bukan di tempat perkawinannya kalau itu berbeda, atau kota tempat di mana dia perkawinannya. Selanjutnya adalah terhadap prosedur perceraian. Ada yang mengatakan, oh ini kayaknya terlalu rumit sekali dan sebagainya. Sebenarnya tidak juga, karena untuk persyaratannya tidak terlalu rumit, hanya disiapkan salinan buku nikah asli yang satu saja, yaitu yang dipegang oleh perempuan, dan juga KTP. Dua-duanya, KTP dan juga buku nikah, difotokopi. Di fotokopinya dikasih atau diberi materai 10.000, materai yang harga 10.000, dan di stempel pos atau nesegeling. Syarat itu disertakan juga dengan adanya surat gugatan. Surat gugatan itu bisa dibuat sendiri kalau memang Anda ingin membuat sendiri dengan surat gugatannya, atau bisa minta bantuan pos vakum, pengacara, bisa perangkat desa atau pihak-pihak yang mengetahuinya. Dalam surat gugatan sebenarnya tidak ada baku atau hal-hal yang sifatnya baku harus demikian. Tetapi di situ memuat diantaranya adalah memuat tentang identitas baik pada penggugat, tergugat, dan juga alasan-alasannya atau prosedur untuk kronologis bercerainya. Baru apa yang diminta. Di situ dituliskan alasan kenapa ingin bercerai. Ada beberapa alasan biasanya. Itu dipilih yang betul-betul terjadi pada Anda yang mengajukan gugatan perceraian. Contohnya,
Untuk alasannya adalah adanya pertengkaran atau perselisihan yang terus-menerus sehingga dimungkinkan tidak bisa rukun kembali. Atau juga dengan alasan 2 tahun meninggalkan salah satu pihak tanpa izin atau tanpa alasan. Atau bisa juga dengan alasan bahwa suami mendapat hukuman atau dipenjara 5 tahun atau lebih pada saat berlangsungnya perkawinan, atau juga melakukan KDRT atau penganiayaan sehingga menimbulkan atau membahayakan bagi jiwa daripada istri. Bisa juga alasan untuk berbuat zina, mabuk yang sekiranya susah atau sukar untuk disembuhkan, atau alasan salah satu pihaknya murtad. Alasan itu dipilih yang sesuai dengan, sekali lagi, dengan kenyataan yang ada, sehingga kenapa pertengkarannya itu sebabnya apa dan sebagainya. Misal disebutkan itu, gugatan itu disertai dengan dokumen-dokumen yang sudah kami sebutkan, didaftarkan di Pengadilan Agama. Nanti tinggal menunggu waktu undangan. Demikian sekiranya untuk persyaratan atau prosedur dalam perceraian. Semoga penjelasan singkat ini bisa memberikan atau menambah wawasan dan memberikan kejelasan pada saat Anda memang pada akhirnya memutuskan untuk melakukan proses atau gugatan perceraian. Demikian dari kami, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan dan kesempatan Anda bisa menonton di kami. Salam keadilan.